Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Berjumpa kembali bersama Petani Majemuk Kebumen. Kegiatan kita pagi ini itu baru selesai melakukan penyemprotan ataupun aplikasi insektisida, fungisida dan juga pupuk daun yang dilakukan secara bersamaan. Nah, ini cabai rawit Ori 212 yang sudah berumur sekitar 77 hari. Dan mayoritas ini dihuni oleh tamu mancanegara lur. Wah, iki bulenya akeh. Iki penghuninya malah dari luar negeri ya. Wah, Lombok langka iki. Ya, sedikit bercerita kenapa bisa mayoritas kok bule semua. Ya enggak semua lah, tapi 50-50 ini ada yang bule dan juga ada yang masih apa ya, semoga tetap normal lah. Ini sedikit berbagi pengalaman. Ini kalau soal perawatan memang awal-awal itu kurang. Artinya pas awal tanam itu apa ya, kurang diopeni lah, kurang dirawat yang tanaman ini. Dan juga kebetulan di samping kirinya itu pas awal tanam ini, samping kiri sama samping kanan di sana itu ada tanaman cabai rawit sama terong yang sudah hampir kadaluarsa atau lansia, sudah tua dan juga banyak yang bule dan udah nggak pernah disemprot. Jadi kan memang jadi sarang atau rumah dari segala jenis hama dan juga penyakit. Nah, terus ini masih muda dulu, terus jarang dilakukan perawatan karena memang ada kesibukan lain. Ya sama kegiatan bertani cuma di lokasi lain. Jadi istilahnya ini anak tiri lah, kurang perawatan. Dan juga faktor yang kedua itu ini lahannya itu lahan sudah ditanami 2 kali. Jadi tanpa bongkar lahan, dulu awal pertama juga sama, dia cabai rawit, tapi sudah habis dan udah ditanami lagi. Berarti kan artinya tanpa pengolahan lahan 2 kali. Oh, 1 kali olah lahan, 2 kali tanam. Nah ini makanya untuk teman-teman yang memang masih bersemangat, ya saya pun masih semangat sih. Kalau bisa jangan menanam jangan sampai lahan itu digunakan 2 kali. Artinya 1 kali olah lahan ya 1 kali tanam, dibongkar ya paling tidak dikasih dolomit lah biar pH-nya stabil dan juga tanahnya itu bagus. Nah, mungkin itu saja kita sedikit ini ya nanti membahas tentang pestisida yang kita gunakan pagi ini. Tapi lumayan lur, maksudnya ini kalau yang normal sih buahnya tetap bagus. Nah itu kan bisa dilihat kan. Yang bule ya ini bule. Mayoritas ya bule lah, tapi ya tetap kita usahakan secara maksimal lah. Toh kalau soal harga itu ya kita dapat harga besar, dapat harga bagus itu adalah bonus. Yang penting tanaman kita tetap kita rawat. Salah satu kunci lur, kunci petani itu hati tetap tenang walaupun harganya murah. Nah itu berpengaruh pada tanaman. Nek aku ngarani iki apa ya? Oh alah, bahasa Jawa malah. Kalau aku mengira itu tanaman dan petani itu seperti mempunyai kontak batin lur. Aduh. Jadi begini, kadang kalau kita merawat dengan tidak sepenuh hati lah, merawatnya itu aras-arasan, artinya kita ngeman dalam perawatan, kita eman pupuk, eman untuk membeli pestisida, itu tetap hasilnya kurang maksimal. Makanya berapapun harganya kalau aku tetap tak usahakan secara maksimal soal perawatan. Nah kali ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang obat-obatan yang saya pakai pada pagi ini. Nah ini kan sudah memasuki musim penghujan ya lur. Ini sekedar opini pribadi ya, kalau mungkin nanti ada yang menyangga ya silakan aja. Ini sekedar opini pribadi aja. Kalau untuk musim hujan aku ya itu aplikasinya itu untuk insektisida saya aplikasikan itu selama 6 hari sekali ya. Untuk insektisida saya aplikasi 6 hari sekali. Dan untuk fungisida aku aplikasikan 3 hari sekali. Begitu juga di musim kemarau itu saya balik. Di musim kemarau itu fungisida ini aku aplikasikan 6 hari sekali. Dan untuk insektisidanya
aku aplikasikan 3 hari sekali, karena kan memang kalau berbicara kecenderungan ya, di musim hujan itu kan memang cenderung yang lebih dominan berkembang itu kan jamur. Sedangkan untuk di musim kemarau itu kan seperti serangga dan juga kutu-kutuan. Jadi ya menyesuaikan lah. Itu berbicara di luar konteks teori ya, kita berbicara pada lapangan lah ya. Dan mungkin sedikit membahas untuk fungisida. Pagi ini aku menggunakan produk dari Syngenta Beyond M. Dia bahan aktifnya Mancozeb. Ini lumayan lah kalau untuk mengatasi ataupun memproteksi tanaman dari jamur, ini lumayan efisien. Nah, terus kita juga insektisidanya itu memakai produk dari Syngenta juga, itu ada Kurakron. Bahan aktifnya Prevenovos. Ini harganya lumayan murah dan lumayan recommended lah, lumayan efektif untuk mengatasi lalat buah maupun kutu-kutuan. Dosis pokoknya ikuti ini aja lah, ikuti di tulisan. Terus jangan lupa tetap gunakan, ini aku menggunakan perekat dari DGW, mereknya itu Spreader. Ini segini 40.000, lumayan, ini bisa dipakai buat hampir 2 bulan lah kalau untuk sekitar tanaman 2000 pokok. Ini wajib lur, kelihatannya sepele tapi sering ditinggal ya. Padahal ini ya bukan kunci apa ya istilahnya, kalau hukumnya apa ya ini ya, sunnah apa wajib ya, pokoknya wajib lah, setiap aplikasi wajib pakai perekat ya, supaya dapat bekerja secara maksimal, dan kalau terkena hujan itu enggak langsung hilang. Nah ini kuncinya di perekat. Terus satu lagi, ini mungkin agak keluar dari teori ya, ini keluar dari teori yang diajarkan oleh para leluhur petani ya. Ini kalau teori mengatakan itu kan jangan aplikasikan antara pupuk dan juga fungisida ataupun insektisida secara bersamaan, karena ya insektisida ya kita sebut aja pestisida ya, pestisida itu dapat bekerja maksimal pada pH yang asam ya, pada pH yang asam dia bekerja maksimal. Sedangkan pupuk itu katanya ya, ini kan memang bukan teoriku jadi aku bilang katanya kalau pupuk daun itu pH-nya kan jadi basah. Nah ini membuat pH jadi basah, ini dapat bekerja maksimal ketika di pH yang asam. Katanya jadi kurang maksimal ininya pestisidanya. Cuma kan tak banding-bandingkan ini apa ya, aku mencari yang lebih efisien untuk waktu, artinya satu kali aplikasi bisa semua sekali dikerjakan lah. Tapi ya kembali lagi lah pada kepercayaan masing-masing. Kalau aku tuh pupuk daun sama pestisida tetap tercampur, tapi ada yang nggak mau pakai dicampur, dipisah juga itu bagus. Cuma kalau aku itu waktunya itu nggak sampai, jadi tak ambil yang lebih efisien aja. Nah ini lur, kita kembali masuk ke lahan. Nah, ini udah mulai, kemarin udah petik ini lur, udah petik pertama dapat, ini kan total populasi sekitar 700 lah, 700 pokok. Kemarin petik pertama dapat 1 kilo lebih, dan ini mulai kelihatan itu udah ada yang merah lagi. Mungkin besok lah tak petik lah, sambil nunggu harga gak mahal lah. Harganya kan memang sekarang murah lur, di Kebumen itu harganya 13.000. Nah ini bisa kita lihat itu udah mulai merah lagi tapi belum terpetik. Kalau waktunya dapat mungkin nanti sore akan dipetik. Sama itu kan ada beberapa lokasi lagi biar dipetik secara bersamaan. Oke lur, mungkin itu saja untuk pagi ini. Tetap semangat bertani. Wis pokoknya rega sepira-pira kita tetap semangat, tetap nandur lur. Mungkin pada video ke depan kita akan memberikan apa ya, bukan memberikan, terlalu menggurui kalau memberikan, sedikit berbagi pengalaman supaya
dapat harga berapapun, dapat harga murah sama dapat harga mahal, kita tetap masih dapat keuntungan atau minimal dapat menutup modal untuk akomodasi dari pertanian tersebut. Tapi mungkin di video ke depan ya, itu ada triknya lur. Tapi ini untuk yang modalnya kecil lah, kayak aku kan modalnya kecil. Kalau yang modal besar mungkin itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi untuk modal-modal yang ngepres kayak aku ini, kalau nggak memakai trik itu sekali dapat harga murah itu ya udah tanam lagi susah. Nah, udah itu aja mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video ke depan. Oke.